Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa sudah melakukan segalanya, bekerja keras, berpikir positif, berdoa sungguh-sungguh, namun hidup tetap terasa sempit, seolah-olah kelimpahan hanya menghampiri orang lain, bukan kita. Di balik rasa frustrasi itu, mungkin tersembunyi satu pertanyaan penting yang belum kita jawab. Apakah aku benar-benar siap untuk menerima yang lebih besar? Kelimpahan bukan hanya soal uang atau materi, ia adalah sebuah cara hidup, getaran batin, dan kapasitas jiwa untuk menampung cinta, kebaikan, dan kemungkinan tak terbatas dari semesta. Banyak orang ingin kelimpahan, tetapi belum menyiapkan wadah batin untuk menerimanya. Seperti hujan yang tercurah deras ke tanah yang retak dan tertutup, air itu pun mengalir pergi tanpa sempat diserap. Buku ini bukan tentang cara cepat kaya atau teknik manifestasi instan. Ini adalah perjalanan batin yang lembut namun dalam, untuk memperluas kapasitas kita menerima, menyembuhkan bagian dalam yang bocor, dan menata ulang cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Setiap bab dirangkai seperti cerita, mengalir dari kesadaran menuju penyelarasan, dari luka menuju kekuatan, dari keinginan menuju kesiapan sejati. Jika kamu merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di ujung jalan, tapi belum juga tiba, mungkin inilah waktunya. Bukan untuk berlari lebih cepat, tapi untuk melapangkan wadahmu. Karena dalam keheningan batin yang penuh penerimaan, kelimpahan sejati mulai mengetuk. Di bab 1, memahami hakikat kelimpahan. Banyak orang mengejar kelimpahan seperti mengejar matahari di cakrawala, terus berlari, tapi tak pernah sampai. Kita hidup dalam masyarakat yang begitu terobsesi dengan angka, jumlah nol di rekening, ukuran rumah, jumlah followers, atau berapa banyak yang kita miliki dibandingkan orang lain. Namun, di balik semua itu, kelimpahan sejati bukan tentang berapa banyak yang kita punya, melainkan tentang berapa besar hati kita sanggup menerima. Bayangkan seseorang menampung hujan dengan gelas kecil. Tak peduli seberapa deras hujan turun dari langit, ia hanya akan membawa pulang air sebanyak ukuran gelasnya. Begitu pula dengan kelimpahan, semesta mungkin sedang menuangkan begitu banyak peluang, cinta, dan berkah ke arah kita. Tapi jika batin kita seperti gelas kecil, kita hanya akan menerima secukupnya, bahkan mungkin merasa tidak pernah cukup. Kapasitas menerima ini bukan ditentukan oleh nasib, tetapi oleh kondisi batin kita sendiri. Apakah kita merasa layak? Apakah kita percaya bahwa hidup bisa baik kepada kita? Apakah kita terbuka terhadap kebaikan yang datang dari arah tak terduga? Ketika batin kita sempit karena luka, ketakutan, atau keyakinan lama yang membatasi, kita menjadi seperti wadah retak, kelimpahan pun tak bisa tinggal lama. Sejak kecil, banyak dari kita tumbuh dalam sistem yang mengajarkan bahwa hidup adalah kompetisi, bahwa sumber daya terbatas, dan jika orang lain mendapat sesuatu, berarti jatah kita berkurang. Paradigma ini melahirkan mentalitas kekurangan, keyakinan bawah sadar bahwa tidak akan pernah cukup, tidak cukup uang, tidak cukup cinta, tidak cukup waktu, bahkan tidak cukup diri kita untuk dicintai. Padahal, banyak kekurangan yang kita alami bukan karena kenyataan objektif, tetapi karena lensa batin kita mengaburkan pandangan. Ketika kita percaya bahwa dunia ini sempit dan kejam, kita mulai bersikap seolah-olah itu benar. Menahan, menutup diri, bersaing secara tidak sehat, dan mencurigai kebaikan. Ilusi ini menciptakan kenyataan yang serupa, dan tanpa sadar, kita menjadi pencipta kekurangan dalam hidup kita sendiri. Membongkar ilusi ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari penjara yang tidak kasat mata. Kita perlu mulai melihat dunia bukan sebagai medan perang, tetapi sebagai taman luas tempat setiap bunga bisa mekar tanpa harus mencuri sinar matahari dari bunga lainnya. Banyak orang menjalani hidup seperti sedang bertahan di tengah badai. Fokus utama mereka adalah bagaimana agar selamat hari ini. Mereka bekerja keras bukan karena mencintai pekerjaannya, tapi karena takut kekurangan. Mereka menabung bukan karena punya visi, tapi karena takut jatuh miskin. Mereka menjalin hubungan bukan karena ingin berbagi, tapi karena takut kesepian. Paradigma bertahan hidup membuat kita terus dalam mode waspada, tegang, dan terkuras. Kita hidup dari kecemasan ke kecemasan, seolah-olah hidup ini harus selalu dipenuhi rencana cadangan. Namun kelimpahan hanya bisa tumbuh dalam ruang yang tenang, bukan dalam ketakutan. Untuk masuk ke frekuensi kelimpahan, kita perlu mengganti pertanyaan dari bagaimana agar aku tidak kekurangan menjadi bagaimana agar aku bisa berkembang.
Kelimpahan tidak hadir karena kita berjuang keras untuk menghindari kekurangan, tapi karena kita mulai percaya bahwa hidup ingin kita tumbuh, bahwa kita diciptakan bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk berkembang menjadi versi tertinggi diri kita. Bayangkan alam, pohon tak pernah menahan oksigen yang ia hasilkan, sungai tak pernah pelit dengan airnya, dan matahari tak pernah pilih kasih dalam menyinari bumi. Alam memberi tanpa lelah. Alam adalah kelimpahan yang tak berkesudahan, dan kamu, sebagai bagian dari ciptaan ini, juga ditakdirkan untuk mengalami aliran kelimpahan itu. Kelimpahan bukan hanya hasil dari kerja keras atau keberuntungan, tapi juga ekspresi cinta dari semesta yang merindukanmu hidup penuh. Namun, cinta ini hanya bisa masuk jika kita membuka diri. Banyak dari kita menolak kelimpahan karena merasa tidak layak, merasa harus sempurna dulu baru pantas diberkati. Tapi semesta tidak menunggu kita sempurna. Ia menunggu kita terbuka. Ketika kita menyadari bahwa hidup bukan sedang menguji kita, tapi mendidik kita untuk siap menerima lebih, maka kita mulai menyambut kehidupan bukan dengan tangan mengepal, tapi dengan tangan terbuka. Di era media sosial, sangat mudah tertipu oleh ilusi kelimpahan. Foto-foto liburan mewah, mobil mahal, rumah besar, semuanya terlihat seperti simbol keberhasilan. Tapi banyak dari simbol itu hanya kosmetik dari kehidupan yang sesungguhnya rapuh di dalam. Kemewahan bisa dibeli, tetapi kelimpahan tidak bisa dipalsukan. Kelimpahan sejati adalah saat kamu bisa tidur nyenyak karena hatimu damai, saat kamu memberi tanpa takut kekurangan, saat kamu bisa bahagia untuk kesuksesan orang lain karena kamu tahu hidup ini luas. Saat kamu tidak harus selalu membuktikan dirimu karena kamu merasa cukup hanya dengan menjadi dirimu. Kemewahan adalah tentang tampilan, kelimpahan adalah tentang kedalaman. Yang satu bisa dicicil, yang lain hanya bisa ditumbuhkan dari dalam. Kelimpahan sejati tidak datang dari luar ke dalam, ia tumbuh dari dalam keluar. Ia bukan tujuan akhir yang kita kejar, tapi frekuensi yang kita selaraskan. Buku ini bukan tentang membuat semesta memberi lebih banyak, tapi tentang menyiapkan wadah diri yang lebih lapang untuk menerima yang sudah tersedia. Dan sebelum kita mulai membentuk wadah itu, yang akan kita lakukan di bab-bab selanjutnya, kita perlu terlebih dahulu memahami bahwa kita bukan kekurangan kelimpahan. Kita hanya sedang dilatih untuk siap menerimanya, karena saat hati kita siap, semesta tak akan ragu memberi. Bab 2. Wadah yang terbentuk dari dalam. Kita sering berpikir bahwa agar hidup kita berubah, dunia luar yang harus bertransformasi terlebih dahulu. Kita berharap keadaan membaik, peluang datang, orang-orang bersikap lebih baik, dan rezeki mengalir deras seperti hujan deras di musim basah. Tapi kehidupan bekerja dari dalam keluar. Yang menentukan seberapa banyak berkah bisa masuk ke hidup kita bukanlah seberapa besar tangan kita mampu meraih, melainkan seberapa lapang wadah batin kita untuk menerima. Dan wadah itu bukan berupa dompet, tabungan, atau bahkan koneksi sosial. Ia adalah kesadaran kita, ruang dalam diri yang menentukan seberapa besar kita bisa menyambut hidup, bukan sekadar menunggu hidup memberi. Kesadaran adalah fondasi dari segala sesuatu. Ketika kesadaranmu terbatas, hidup terasa sempit. Ketika kesadaranmu meluas, kamu menyadari betapa banyak kebaikan sebenarnya sedang mengelilingimu. Perluasan kesadaran adalah seperti menyalakan lebih banyak cahaya di dalam rumah yang sebelumnya gelap. Kamu mulai melihat bahwa tantangan adalah latihan, bahwa orang yang menyakitimu adalah cermin, dan bahwa kekurangan bukan akhir dari segalanya, melainkan undangan untuk tumbuh. Dengan kesadaran yang luas, kamu berhenti mencari kelimpahan di luar dirimu. Kamu mulai melihat bahwa hidup bukan sedang kekurangan berkat, hanya saja kamu belum siap melihat dan menerimanya. Kesadaran adalah wadah pertama, dan setiap perluasannya memperbesar daya tampungmu terhadap anugerah kehidupan. Bayangkan seseorang yang ingin menerima laut, tapi hanya membawa ember kecil. Ia akan kecewa, lalu menyalahkan laut karena tak cukup memberinya, padahal batasan bukan pada laut, melainkan pada wadah yang ia bawa. Demikian pula dengan hidup kita, banyak dari batasan yang kita alami berasal dari keyakinan kecil yang telah kita warisi, sadari atau tidak. Misalnya, saya tidak pantas untuk sukses. Uang itu jahat. Kalau saya bahagia, pasti akan ada sesuatu yang buruk terjadi. Keyakinan seperti ini bertindak seperti tembok dalam batin. Ia membatasi seberapa banyak hal baik bisa masuk. Ia membentuk realita kita seperti lensa yang menyaring cahaya. Bahkan jika hidup memberikan peluang, keyakinan batin kita bisa menolak, menghindari, atau bahkan menghancurkan peluang itu.
karena merasa tidak cocok dengan narasi lama. Untuk memperbesar wadah, kita perlu mengakui dan menantang narasi-narasi ini. Kita perlu bertanya, apakah keyakinan ini benar atau hanya cerita lama yang terus saya mainkan? Sebuah hati yang penuh amarah, iri, dendam, atau luka lama adalah seperti guci yang sudah penuh dengan kerikil. Ketika air kehidupan dituangkan, ia tak punya ruang untuk masuk. Bukan berarti kita harus baik-baik saja sepanjang waktu, tapi kita perlu menyadari bahwa hati yang sempit, penuh ketakutan, prasangka, dan keengganan untuk berubah, tak akan sanggup menerima sesuatu yang besar. Anugerah besar memerlukan wadah batin yang lapang, yang mampu menampung bukan hanya berkat, tapi juga tanggung jawab dan pertumbuhan yang datang bersamanya. Pernahkah kamu merasa hidup tidak memberimu apa yang kamu minta? Mungkin bukan karena kamu tak layak, tapi karena hatimu belum siap. Kelimpahan bukan hanya soal menerima, ia juga soal siap menjaga dan membagikan. Setiap manusia membawa luka. Ada luka dari masa kecil, dari penolakan pertama, dari kegagalan yang menyakitkan, atau dari orang-orang yang mengkhianati kepercayaan kita. Luka-luka ini, jika tidak disembuhkan, perlahan menyusutkan ruang di dalam batin kita. Kita menjadi orang yang sulit percaya, sulit berharap, sulit terbuka. Kita membangun tembok, dan ironisnya, kita menyebut itu perlindungan diri. Tapi tembok yang melindungi kita dari sakit, juga menutup kita dari cinta dan berkah. Luka lama tidak hanya menyakitkan, ia juga menutup pintu penerimaan. Kita mulai menolak cinta karena trauma masa lalu. Kita tolak peluang karena takut gagal lagi. Kita bahkan menolak keberhasilan karena merasa tidak layak. Menyembuhkan luka bukan hanya soal berdamai dengan masa lalu, ia adalah proses membuka ruang baru di hati. Karena selama kita masih menampung masa lalu yang belum selesai, kita tidak punya tempat untuk masa depan yang lebih indah. Melapangkan hati bukan soal berpura-pura bahagia, tapi soal berani membuka ruang baru, yang kadang harus dimulai dengan melepaskan beban lama. Dan dua kunci utama dari proses ini adalah penerimaan dan pengampunan. Penerimaan adalah keberanian untuk berkata, ya, ini yang terjadi, ini lukaku, ini kesalahan masa laluku, ini kelemahanku, tanpa berdebat dengan kenyataan, tanpa menolak pengalaman. Saat kamu berhenti melawan apa yang sudah terjadi, energi batinmu mulai kembali mengalir. Kamu tak lagi menghabiskan tenaga untuk menyangkal, kamu mulai bisa menyembuhkan. Lalu datang pengampunan, bukan karena orang yang menyakitimu layak dimaafkan, tapi karena kamu layak hidup bebas. Pengampunan bukan hadiah untuk orang lain, ia adalah pembebasan untuk dirimu sendiri. Ketika kamu melepaskan kemarahan, kamu sedang melepaskan cengkeraman masa lalu atas hidupmu. Dan ketika hatimu mulai bersih dari dendam, penuh dengan penerimaan, kelimpahan pun datang bukan sebagai kejutan, tapi sebagai konsekuensi alami dari ruang yang kini tersedia. Wadah kelimpahan tak dibentuk oleh keadaan luar, tapi oleh kerja batin yang sunyi. Setiap kali kamu menyadari keyakinan yang membatasi, setiap luka yang kamu sembuhkan, setiap maaf yang kamu ucapkan, kamu sedang memperbesar ruang penerimaan dalam dirimu. Banyak orang berdoa untuk diberi lebih, tapi lupa mempersiapkan diri untuk siap menerima lebih. Dan kadang, jawaban dari doa-doa itu bukan datang dalam bentuk tambahan, tapi dalam bentuk proses. Luka yang dimunculkan ke permukaan, ego yang ditantang, atau keyakinan lama yang mulai retak. Proses ini bukan hukuman, ia adalah pembentukan. Karena sebelum anugerah besar bisa turun, hati kita harus cukup lapang untuk menampung dan menjaga kehadirannya. Dan itulah yang sedang kamu lakukan, satu langkah demi langkah, dari dalam. Diam-diam, tapi sangat nyata. Bab 3. Menyembuhkan retakan di dalam wadah. Bayangkan kamu memiliki sebuah bejana untuk menampung air. Bejana itu tampak utuh dari luar, tapi ternyata di bagian dasarnya ada celah-celah kecil, retakan yang tidak terlihat. Air yang kamu tuang masuk selalu mengalir keluar tanpa kamu sadari. Kamu terus berusaha mengisi, tapi bejana itu tak pernah penuh. Begitulah cara banyak orang hidup dengan kelimpahan. Mereka belajar menarik rezeki, memperbesar kapasitas, bahkan memperluas kesadaran. Tapi ada luka-luka lama yang belum sembuh, ada trauma yang membocorkan berkah. Retakan-retakan ini menguras kelimpahan secara halus, diam-diam, dan konsisten. Dan sebelum kita bisa benar-benar hidup dalam kelimpahan, kita harus menyembuhkan retakan di dalam wadah. Setiap pengalaman menyakitkan yang tidak kita selesaikan bisa menjadi titik bocor dalam batin.
Trauma bukan hanya luka besar yang dramatis. Ia juga bisa berupa perasaan tak dianggap saat kecil, rasa bersalah yang disimpan terlalu lama, atau rasa malu yang terus berbisik dalam diam. Trauma menciptakan pola. Misalnya seseorang yang pernah kehilangan secara tiba-tiba mungkin membentuk keyakinan bawah sadar bahwa kebahagiaan itu tidak aman. Maka setiap kali hidup mulai membaik, tanpa sadar ia akan menarik diri, menciptakan jarak, atau bahkan menghancurkan apa yang sudah dibangun, semata karena takut kehilangan lagi. Inilah kebocoran kelimpahan. Ia bukan soal kurangnya berkah dari luar, tapi tentang batin yang belum sepenuhnya siap menjaga dan menahan kebahagiaan. Seringkali kita berpikir bahwa memaafkan adalah hadiah yang kita berikan pada orang lain, tapi sejatinya memaafkan adalah keputusan untuk berhenti membiarkan masa lalu mengatur masa depan kita. Bayangkan kamu membawa koper berat yang penuh kenangan pahit, kata-kata menyakitkan, dan janji yang dikhianati. Lalu kamu ingin menaiki balon udara yang membawa hidupmu ke level yang lebih tinggi, tapi balon itu tak akan terangkat karena bebanmu terlalu berat. Memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan juga membenarkan yang salah, tapi ia adalah langkah sadar untuk berkata, "Aku memilih tidak membawa beban ini lagi. Aku memilih untuk bebas." Dan hanya ketika kamu berdamai dengan masa lalu, kamu bisa benar-benar siap untuk menerima masa depan yang lebih indah. Salah satu bentuk retakan terdalam dalam wadah batin adalah keyakinan bahwa kita tidak layak menerima. Ini adalah suara halus yang berkata, "Aku tidak cukup baik," atau "Aku belum pantas untuk bahagia." Keyakinan ini bisa berasal dari didikan masa kecil, pengalaman ditolak, atau perbandingan sosial yang terus-menerus. Masalahnya, batin kita akan selalu mencari konsistensi. Jika di dalam kita merasa tidak layak, maka secara tak sadar, kita akan menolak segala hal baik yang bertentangan dengan perasaan itu. Kita sabotase hubungan yang sehat, meremehkan keberhasilan, atau bahkan menolak bantuan karena merasa tak berhak. Untuk menyembuhkan retakan ini, kita harus mulai memulihkan harga diri. Kita harus berkata pada diri sendiri, "Aku tidak perlu sempurna untuk layak menerima kebaikan. Aku layak karena aku hidup. Aku layak karena aku ada." Dan dari pengakuan sederhana itu, batin mulai menutup celahnya. Kelimpahan mulai tinggal lebih lama. Setiap luka, setiap celah, setiap trauma tidak bisa hanya ditambal dengan logika atau usaha keras. Ia butuh sentuhan yang lebih lembut, yaitu kasih sayang kepada diri sendiri. Self-love bukan tentang memanjakan diri. Ia adalah tindakan radikal untuk menyembuhkan. Saat kamu berhenti menghakimi dirimu karena belum sempurna, saat kamu memeluk kelemahanmu dengan pengertian, saat kamu berkata, "Aku tetap berharga, bahkan dalam kekuranganku," itulah saat retakan mulai tertutup. Kasih sayang kepada diri sendiri adalah lem batin yang mengisi celah. Ia menyatukan kembali bagian-bagian yang pernah terpisah. Ia membuat bejana batin kita utuh kembali. Bukan karena tak pernah pecah, tapi karena telah diperbaiki dengan cinta. Ada filosofi Jepang kuno bernama kintsugi, seni memperbaiki keramik pecah dengan emas. Alih-alih menyembunyikan retakan, mereka menonjolkannya. Karena bagi mereka, sesuatu yang pernah pecah dan diperbaiki dengan keindahan justru memiliki nilai yang lebih tinggi. Begitu pula dengan batin kita. Luka yang telah kamu sembuhkan bisa menjadi kekuatan baru. Pengalaman pahit bisa membentuk belas kasih. Kehilangan bisa membentuk kebijaksanaan. Pengkhianatan bisa melahirkan keteguhan hati. Dan semua itu membuat wadah batinmu bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih berharga. Hidup bukan menuntutmu sempurna, tapi utuh. Dan keutuhan itu datang bukan dari ketiadaan luka, tapi dari keberanian untuk menyembuhkannya dan menjadikannya bagian dari keindahanmu. Retakan dalam wadah batin bukan akhir dari segalanya. Justru di sanalah cahaya masuk. Di sanalah kamu dipanggil untuk bertumbuh, menyembuhkan, dan membentuk ulang dirimu. Bukan sebagai versi ideal, tapi sebagai versi yang lebih utuh. Ketika kamu mulai menyadari trauma yang membocorkan kelimpahan, ketika kamu berani memaafkan masa lalu, melepaskan rasa tidak layak, memberi diri sendiri kasih sayang, dan mengubah luka menjadi kekuatan, maka kamu sedang memperkuat wadahmu secara luar biasa. Dan pada saat itu, kelimpahan tak perlu lagi dicari-cari. Ia akan datang, dan untuk pertama kalinya, ia akan tinggal. Karena wadahmu kini telah siap, tak hanya menampung, tapi juga menjaga dan membagikan cahaya yang ia bawa. Dan bukankah itu tujuan sejati dari kelimpahan? Bukan hanya untuk dinikmati, tapi untuk dibagikan dari bejana hati yang kini utuh kembali.
Bab 4. Disiplin batin sebagai penopang kelimpahan. Kelimpahan bukan sekadar hujan berkat yang turun dari langit, melainkan sesuatu yang tumbuh dan mengakar dari dalam. Ia bukan hasil dari keberuntungan acak, melainkan buah dari batin yang terlatih dan siap menampungnya. Jika kelimpahan adalah sungai yang mengalir, maka disiplin batin adalah tepiannya. Tanpanya, aliran itu akan meluber, tak tertata, dan akhirnya hilang tak tentu arah. Banyak orang ingin hidup berkelimpahan, namun sedikit yang mau melatih dirinya untuk menjadi pribadi yang sanggup menjaganya. Karena kelimpahan sejati bukan sekadar soal menerima, tapi juga tentang menjaga dan mengarahkan. Disinilah disiplin batin menjadi penopang yang tak tergantikan. Keinginan adalah awal, tapi bukan fondasi. Kamu bisa bermimpi memiliki taman yang indah, tapi tanpa tanah yang digarap dan sistem irigasi yang tertata, benih terbaik pun tak akan tumbuh. Begitu juga dengan kelimpahan. Ia membutuhkan struktur, pola pikir yang jernih, kebiasaan yang konsisten, dan sistem nilai yang kokoh. Disiplin batin bukan tentang kekakuan, melainkan tentang ketekunan untuk menciptakan ruang batin yang stabil. Ini berarti belajar mengelola emosi, merawat pikiran, dan membatasi hal-hal yang mengganggu kedamaian dalam diri. Struktur batin yang sehat akan menjadi rumah bagi kelimpahan untuk tinggal lebih lama, bukan sekadar singgah sebentar. Kehadiran adalah mata air batin yang membuat segalanya jernih. Namun, dalam dunia yang begitu bising dan cepat, hadir sepenuhnya terasa seperti kemewahan. Kita terbiasa menjalani hidup sambil memikirkan hal lain, sarapan sambil mengecek notifikasi, berjalan sambil menelusuri pikiran tentang masa depan. Padahal, kelimpahan hanya bisa benar-benar kita rasakan dalam momen kini. Disiplin batin berarti melatih diri untuk hadir. Bukan hanya saat meditasi atau saat liburan, tapi dalam setiap aktivitas kecil, saat mencuci tangan, mendengarkan orang bicara, atau bahkan saat diam. Saat kamu hadir sepenuhnya, kamu membuka saluran untuk menerima. Kamu mulai menyadari detail kecil yang dulu luput. Kamu merasa cukup tanpa alasan besar. Dan disitulah kelimpahan meresap masuk. Bukan lewat hal besar, tapi lewat kesadaran penuh dalam hal-hal sederhana. Syukur bukan hanya perasaan sesaat ketika sesuatu berjalan baik. Ia adalah otot batin, dan seperti semua otot, ia hanya kuat jika dilatih. Bayangkan rasa syukur seperti sebuah cangkir. Semakin kamu melatihnya, semakin besar cangkir itu. Dan semakin besar cangkirmu, semakin banyak berkat yang bisa kamu tampung dan nikmati. Latihan syukur tidak harus rumit. Ia bisa dimulai dari 3 hal sederhana setiap pagi. Udara yang kamu hirup, tubuh yang bisa bergerak, atau sinar matahari di jendela. Ini bukan soal apa yang kamu punya, tapi soal bagaimana kamu melihat apa yang kamu punya. Orang yang tidak disiplin dalam bersyukur akan selalu merasa kekurangan, meski dikelilingi kemewahan. Sebaliknya, mereka yang terlatih akan menemukan kekayaan dalam hal-hal biasa. Dan ketika kamu bisa benar-benar menghargai yang kecil, semesta tahu bahwa kamu siap untuk menerima yang lebih besar. Salah satu bentuk disiplin batin yang paling menantang hari ini adalah melindungi fokus. Di zaman informasi tanpa henti, perhatian kita adalah mata uang paling berharga, dan semua hal berlomba-lomba mencurinya. Setiap notifikasi yang tidak penting, setiap perbandingan sosial media, setiap drama yang tidak perlu, adalah kebocoran energi. Dan kelimpahan tidak bisa tinggal dalam wadah yang terus bocor. Disiplin batin mengajarkan kita untuk memilih dengan sadar, memilih apa yang layak mendapat perhatian, memilih kata-kata yang kita konsumsi, memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan, bukan yang menguras emosi. Membebaskan diri dari distraksi bukan berarti menjadi antisosial atau kaku, tapi ini adalah cara kita menghormati batin sendiri, menjaga kekuatan energi agar tetap utuh dan terarah. Waktu dan energi adalah 2 sumber daya yang tidak bisa ditambah, hanya bisa dikelola. Orang yang hidup dalam kelimpahan bukanlah mereka yang punya lebih banyak waktu, tapi yang menggunakan waktunya dengan kesadaran. Disiplin batin berarti belajar berkata tidak pada yang tidak penting dan ya pada hal-hal yang benar-benar bernilai. Ini berarti menetapkan batasan, tidak menunda hal penting, dan memberi ruang untuk istirahat yang bermakna. Energi batin yang sehat datang dari keseimbangan, antara memberi dan menerima, antara bergerak dan diam. Dan saat kamu mulai menghormati waktumu dan menjaga energimu, semesta akan mencerminkan hal yang sama padamu. Ia akan memberimu momentum, peluang, dan ruang untuk bertumbuh tanpa kelelahan.
Disiplin batin adalah seni membangun rumah bagi kelimpahan, rumah yang tidak goyah diterpa angin kesibukan, rumah yang tidak bocor oleh gangguan kecil, rumah yang cukup kokoh untuk menampung berkah besar dan cukup hangat untuk membuatnya betah tinggal. Tanpa disiplin batin, kelimpahan hanyalah angin lalu. Tapi dengan disiplin, kamu tak hanya menarik kelimpahan, kamu menjaganya, merawatnya, dan membiarkannya bertumbuh menjadi pohon yang terus memberi buah bagi sekelilingmu. Dan dalam perjalanan ini, kamu akan sadar bahwa disiplin bukanlah pengekang, tapi pembuka jalan. Ia bukan penghalang kesenangan, tapi jembatan menuju kebebasan sejati. Kebebasan untuk hidup dengan penuh kesadaran, penuh makna, dan penuh kelimpahan yang tak lekang oleh waktu. Bab 5. Merancang ulang identitas diri. Kelimpahan bukan hanya soal seberapa banyak yang kamu minta, tapi siapa dirimu saat memintanya. Banyak orang menanam benih harapan, tapi lupa mengganti pakaian identitas yang sudah usang. Mereka ingin melompat tinggi, tapi kaki mereka masih terikat pada cerita lama tentang siapa diri mereka. Karena pada akhirnya, diri lama tak sanggup memikul visi baru. Identitas yang dulu menyelamatkanmu, mungkin kini menjadi beban yang menghalangi langkahmu. Setiap pertumbuhan membutuhkan ruang, dan terkadang, ruang itu hanya bisa diciptakan dengan membongkar tembok lama. Kita semua punya versi lama dari diri sendiri, diri yang dibentuk oleh pengalaman masa lalu, luka, ketakutan, dan harapan kecil yang pernah disesuaikan agar tidak kecewa. Tapi saat kamu mulai memiliki visi baru, keinginan untuk hidup dalam kelimpahan, mencintai lebih dalam, berdampak lebih luas, versi lama itu mulai terasa sempit. Ia tak bisa lagi menampung potensi yang ingin muncul. Ini bukan soal menolak masa lalu, tapi soal menyadari bahwa dirimu hari ini perlu diperbarui agar sanggup menjemput masa depan. Seperti kulit ular yang harus ditanggalkan, identitas lama pun harus dilepas agar kamu bisa tumbuh ke dalam bentuk baru yang lebih sesuai dengan panggilan jiwamu. Kita hidup dalam cerita tentang siapa kita, dari mana kita datang, dan apa yang kita yakini layak untuk kita miliki. Cerita itu mungkin diwariskan oleh keluarga, dibentuk oleh budaya, atau ditulis oleh trauma masa kecil. Contohnya, aku bukan orang yang pandai uang. Aku tidak pantas dicintai. Aku selalu gagal saat mencoba hal baru. Cerita-cerita ini bukan hanya kata-kata. Mereka adalah peta bawah sadar yang menentukan arah hidup kita. Mereka membentuk kapasitas batin kita untuk menerima, bukan karena kita tak mampu, tapi karena kita merasa tidak sesuai dengan cerita yang telah kita yakini. Maka, salah satu bentuk kerja terdalam adalah menulis ulang cerita tentang diri. Mengganti narasi aku korban menjadi aku penyembuh. Mengganti aku selalu kekurangan menjadi aku dalam proses kelimpahan. Karena saat cerita berubah, kapasitas ikut melebar. Identitas bukan hanya label. Ia adalah magnet batin. Tanpa sadar, kita menarik atau menolak banyak hal berdasarkan siapa kita pikir kita ini. Jika kamu merasa sebagai orang yang tak berharga, maka walau pintu-pintu kesempatan terbuka, kamu akan ragu untuk masuk. Jika kamu meyakini bahwa dirimu bukan orang sukses, maka kamu akan selalu menciptakan kondisi yang membuktikan cerita itu, bahkan tanpa sadar. Identitas sejati bukan soal pencitraan, tapi tentang getaran batin yang jujur. Dan kabar baiknya, identitas bisa dipilih ulang. Kamu bisa memutuskan hari ini untuk menjadi seseorang yang selaras dengan kelimpahan, seseorang yang menerima, mencinta, memberi, dan hidup dari ruang keutuhan. Dan saat identitas batin itu menguat, kamu mulai menarik kehidupan yang sepadan dengannya. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu menjadi magnet baru. Kita sering berdoa minta hal besar, cinta yang tulus, rezeki berlimpah, peluang luar biasa. Tapi sering lupa bertanya, sudahkah aku menjadi pribadi yang mampu menampung semua itu? Tuhan tidak pernah pelit. Yang sering terjadi adalah wadah batin kita belum siap untuk menerima yang kita minta. Seperti ingin menerima air hujan tapi masih memakai gelas kecil yang retak. Versi diri yang sepadan bukan hanya lebih besar, tapi juga lebih kuat. Ia bukan sekadar bisa menerima, tapi bisa menjaga dan menyalurkan. Ia adalah pribadi yang tak hanya menginginkan kelimpahan, tapi juga mampu menjadi saluran kelimpahan bagi orang lain. Mulailah bertanya bukan hanya apa yang aku inginkan, tapi, siapa yang aku harus jadi untuk bisa menampung itu? Jawaban dari pertanyaan itu adalah arah transformasimu. Tujuan sejati tidak lahir dari ego, tapi dari kedalaman jiwa. Dan untuk mencapainya, kita perlu wadah identitas yang selaras, bukan yang bertentangan. Wadah identitas ini bukan dibentuk dalam sehari,
Ia dibangun dari kumpulan keputusan kecil. Bagaimana kamu berbicara pada dirimu sendiri, bagaimana kamu memilih di tengah godaan, bagaimana kamu tetap jujur saat tak ada yang melihat. Ini tentang menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan ke dalam garis lurus yang mengarah ke cahaya tujuan jiwamu. Saat identitasmu sinkron dengan panggilan jiwamu, kamu akan merasakan aliran hidup yang lebih lancar. Bukan karena segalanya menjadi mudah, tapi karena kamu tak lagi melawan arus, kamu menjadi satu dengan arah yang ditetapkan untukmu. Merancang ulang identitas diri bukan proses yang instan, tapi ia adalah fondasi dari segala bentuk pertumbuhan sejati. Kamu tidak harus tahu semua langkahnya hari ini. Cukup sadari satu hal, kamu tidak harus terus menjadi siapapun yang tak lagi sejalan dengan tujuan hidupmu. Tinggalkan kulit lama, ganti cerita usang. Pilih versi baru dari dirimu, yang bukan hanya layak menerima, tapi juga layak menjaga dan membagikan kelimpahan kepada dunia. Karena di balik semua doa-doamu, sesungguhnya ada satu pertanyaan sunyi dari semesta. Sudahkah kamu menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang kamu minta? Dan setiap hari adalah undangan untuk menjawabnya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perubahan. Bab 6. Membuka jalur energi baru. Kelimpahan bukanlah sekadar konsep spiritual yang melayang di awan-awan. Ia adalah energi hidup yang ingin bergerak, mengalir, dan menempati ruang. Seperti air yang mencari jalan menuju tanah yang siap menyerap, energi kelimpahan hanya mengalir ke tempat yang terbuka, bersih, dan siap menerima. Masalahnya, banyak dari kita ingin menerima lebih banyak: cinta, uang, kedamaian, ide, relasi. Tapi wadah hidup kita penuh dengan energi lama yang tak pernah dibereskan. Ada tumpukan emosi yang belum sembuh, niat yang belum jernih, tindakan yang tak selaras, dan ruang batin yang penuh sesak. Maka langkah berikutnya dalam perjalanan ini adalah membuka jalur energi baru, agar semesta tak hanya bisa memberi, tapi kamu juga bisa menjadi kanal dari kelimpahan itu sendiri. Emosi adalah energi yang ingin bergerak, maka tak heran disebut emotion. Energy in motion. Namun, banyak dari kita hidup dengan emosi yang macet, marah yang ditahan bertahun-tahun, luka lama yang tak pernah didekap, kesedihan yang terus disangkal, kekecewaan yang diam-diam menjadi racun dalam niat baik kita. Saat emosi tersumbat, aliran energi dalam diri juga ikut tersumbat, dan disitulah kelimpahan tak bisa masuk. Bukan karena kita tidak layak, tapi karena salurannya tertutup. Setiap kali kamu berani merasakan perasaan yang telah lama kamu tolak, entah itu rasa takut, cemas, iri, atau sedih, kamu sedang membuka jalur baru. Kamu sedang berkata, "Aku siap merasakan hidup ini sepenuhnya." Dan dari keberanian itu, semesta pun bisa mulai mengalir lagi ke dalam hidupmu. Banyak orang punya niat yang baik, tapi pikirannya penuh keraguan dan tindakannya justru bertentangan. Inilah yang membuat energi kehidupan mereka terpencar. Ibarat sinyal yang lemah karena terlalu banyak gangguan, pesan kita kepada semesta pun menjadi tak jelas. Jika kamu ingin menerima lebih, mulailah menyatukan niat, pikiran, dan tindakan ke dalam satu aliran. Niatmu, aku ingin menciptakan hidup yang penuh makna dan kelimpahan. Pikiranmu, aku percaya aku mampu menciptakan itu. Tindakanmu, aku hadir, aku bertindak, aku menyusun kebiasaan ke arah sana. Saat ketiganya selaras, kamu menjadi antena yang kuat. Kamu tidak lagi mengirim sinyal campur aduk. Kamu menjadi jelas, fokus, dan semesta yang senang bekerja dengan kejelasan akan menjawab dengan cara yang jauh lebih cepat dan tepat. Lihat sekelilingmu, lihat isi rumahmu, jadwalmu, relasimu, rutinitasmu, pekerjaanmu. Adakah hal-hal di sana yang mandek, stagnan, mati, tapi masih kamu pertahankan? Energi yang tidak bergerak itu diam-diam mencuri ruangmu. Entah itu barang-barang lama yang tak kamu pakai tapi sulit kamu buang, janji yang tak ditepati, hubungan yang menggantung, atau kebiasaan lama yang sudah tak memberi kehidupan. Menyadari energi mati dalam hidup adalah langkah penting dalam membuka jalur energi baru. Karena seringkali yang membuat kita merasa stuck bukan karena tak ada peluang, tapi karena terlalu banyak beban tak bernyawa yang masih kita bawa. Tanyakan pada dirimu, apa yang sudah saatnya aku lepaskan? Apa yang tidak lagi merepresentasikan diriku yang sekarang? Apa yang membuatku berat tapi belum aku akui? Kesadaran adalah cahaya. Begitu kamu melihatnya, kamu bisa memilih untuk bergerak. Kamu tak bisa mengisi gelas yang sudah penuh. Maka untuk menerima kelimpahan baru,
Kamu perlu melepaskan, bukan dari rasa kehilangan, tapi dari kesadaran bahwa hidup ini selalu bergerak. Decluttering batin bukan hanya soal membersihkan rumah atau folder digital, tapi membersihkan ruang dalam, pikiran, hati, energi. Melepaskan dendam agar bisa menerima kedamaian. Melepaskan harapan dari masa lalu agar bisa menciptakan harapan baru. Melepaskan peran yang tak lagi kamu mainkan agar bisa menjalani panggilan jiwamu. Letting go bukan kekalahan. Justru, itu adalah kekuatan tertinggi. Keberanian untuk memilih kelapangan daripada keterikatan. Kebiasaan kecil menciptakan perubahan besar, dan dalam hal kelimpahan, rutinitasmu sehari-hari adalah ritual penguat energi penerimaanmu. Coba perhatikan, apakah kamu punya waktu harian untuk hening dan menyimak suara batin? Apakah kamu bersyukur sebelum tidur atau saat bangun pagi? Apakah kamu mengisi harimu dengan hal-hal yang menguatkanmu, bukan hanya mengalihkanmu? Rutinitas bukan penjara. Ia adalah struktur yang menjaga agar energi batinmu tetap hangat, tidak bocor, dan siap menampung yang baru. Buatlah ruang untuk jurnal syukur, untuk mengingat apa yang sudah hadir. Pergerakan tubuh, untuk menjaga energi tetap mengalir. Hening atau meditasi, untuk menyelaraskan diri dengan semesta. Ritual sederhana, seperti menyalakan lilin, menulis niat, atau merapikan ruangan yang menjadi simbol bahwa kamu siap menerima. Hidup ini bukan soal seberapa keras kamu bekerja, tapi seberapa lancar energi dalam dirimu mengalir. Saat kamu mulai membuka jalur baru dengan menyembuhkan emosi, menyelaraskan niat dan tindakan, serta membersihkan ruang batinmu, kamu sedang menciptakan pipa besar di dalam dirimu. Dan melalui pipa itulah, kelimpahan akan mengalir. Tak hanya cukup, tapi berlebih. Ingat, semesta tidak pernah kekurangan pasokan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memastikan jalurmu bersih, terbuka, dan siap. Maka kelimpahan itu, tanpa diminta pun, akan datang dengan sendirinya. Karena dalam dunia energi, yang siap menerima, takkan pernah dibiarkan kosong. Bab 7. Menyesuaikan frekuensi dengan apa yang ingin diterima. Bayangkan dunia ini seperti lautan tak terlihat yang dipenuhi gelombang dan frekuensi. Setiap pikiranmu, emosi, dan keyakinan memancarkan getaran, seperti stasiun radio yang terus mengirim sinyal. Dan sama seperti radio, kamu hanya bisa menangkap siaran yang frekuensinya cocok dengan yang kamu settle. Begitu pula dengan kelimpahan. Ia bukan sesuatu yang kamu kejar sampai ke ujung dunia. Ia bukan hadiah yang baru datang kalau kamu sudah cukup baik. Kelimpahan adalah frekuensi, dan tugas kita bukan mencarinya, tapi menyesuaikan diri dengannya. Selama ini kita diajari bahwa kelimpahan itu hasil kerja keras, pencapaian, atau bahkan keberuntungan. Tapi kebenaran yang lebih dalam adalah kelimpahan bukan sesuatu yang harus dicari, karena ia sudah ada di sekelilingmu, di dalammu. Ia hanya belum kamu terima karena frekuensimu belum cocok. Ibarat ingin mendengar lagu indah di frekuensi 98,1 FM, tapi kamu masih berada di 89,5. Tak peduli seberapa keras kamu menaikkan volume atau mengutuk radio itu, kamu tetap tak akan mendengar apa-apa sampai kamu menyetel ulang gelombangnya. Demikian pula dengan hidup. Kalau kamu ingin kelimpahan hadir, baik dalam bentuk ide, uang, cinta, kesempatan, atau kedamaian, maka kamu harus mulai menjadi orang yang hidup di frekuensi itu, bukan nanti, tapi sekarang. Kamu bisa berharap yang terbaik, tapi jika di dalam hatimu kamu merasa tidak layak, takut, atau curiga pada kehidupan, maka frekuensimu tidak akan selaras dengan harapanmu. Dan ketika tidak selaras, yang kamu pancarkan bukan keinginanmu, tapi keraguanmu. Getaran batinmu yang sering tidak kamu sadari adalah bahasa rahasia yang semesta dengar. Ia tidak menanggapi permintaanmu yang indah di jurnal atau afirmasimu di cermin, tapi frekuensi dominan yang kamu pancarkan setiap hari. Jadi penting untuk bertanya, apakah hatiku benar-benar percaya bahwa aku pantas menerima ini? Apakah tubuhku rilaks dan terbuka ketika membayangkan hal yang aku harapkan? Apakah aku bergerak dengan keyakinan atau hanya berharap dengan rasa takut? Hanya saat harapanmu dan getaran batinmu serasi, maka realitas mulai beresonansi. Mengejar sering lahir dari rasa kekurangan. Saat kamu merasa belum cukup, kamu mengejar untuk menutup celah. Tapi dalam dunia energi, mengejar malah mengirim sinyal bahwa kamu tidak punya.
Dan semesta merespon sesuai sinyal itu, yaitu dengan memberimu lebih banyak rasa tidak punya. Sebaliknya, resonansi adalah tentang menjadi magnet. Kamu tidak perlu mengejar, karena kamu sudah menjadi versi diri yang sepadan dengan hal yang kamu inginkan. Seperti bunga yang mekar tak perlu mengejar lebah, ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan lebah pun datang. Menjadi resonansi berarti, kamu hidup dari frekuensi rasa cukup, bukan kekurangan. Kamu bertindak dari inspirasi, bukan panik. Kamu menarik, bukan memohon. Kamu hadir, bukan gelisah. Dan semua ini bukan karena kamu memanipulasi semesta, tapi karena kamu akhirnya beresonansi dengan kelimpahan itu sendiri. Tubuhmu adalah instrumen. Hati dan pikiranmu seperti senar dalam alat musik. Jika terlalu kencang, ia putus. Jika terlalu kendur, ia fals. Tapi ketika disetel dengan tepat, ia bisa memainkan musik yang menyentuh langit. Apa yang kamu rasakan setiap hari? Apakah kamu hidup dalam nada syukur atau dalam irama keluhan? Apakah detak jantungmu berdansa dengan sukacita atau berjalan berat karena cemas? Mulailah menyetel hatimu. Dengarkan musik yang mengangkat perasaanmu. Ucapkan kata-kata yang membuat hatimu bersinar. Hadiri ruang-ruang yang membuat jiwamu hidup. Jaga keheningan agar kamu bisa menyimak melodi batinmu sendiri. Kita tak perlu hidup sempurna untuk menjadi setel. Tapi kita bisa memilih untuk menjaga nada dasar kehidupan kita, yaitu getaran cinta, syukur, damai, dan kelapangan. Kadang kita sudah rajin visualisasi, sudah rutin afirmasi, sudah baca banyak buku spiritual, tapi tetap saja, seolah yang kita doakan tak kunjung datang. Bisa jadi karena ada ketidaksesuaian batin yang belum dibereskan. Mungkin kamu bilang ingin kelimpahan finansial, tapi di dalam kamu masih percaya bahwa uang itu kotor. Mungkin kamu ingin cinta, tapi hatimu masih takut dikhianati. Mungkin kamu ingin kesuksesan, tapi kamu diam-diam khawatir akan kehilangan kebebasan. Inilah sabotase halus yang sering luput dari kesadaran. Dan satu-satunya cara mengatasinya adalah dengan kejujuran radikal kepada diri sendiri. Tanyakan, apa yang diam-diam aku takutkan jika impianku benar-benar terjadi? Keyakinan lama apa yang perlu aku lepaskan agar bisa naik frekuensi? Sisi mana dari diriku yang belum sepenuhnya siap menerima? Kadang, hanya dengan mengakui dan memeluk bagian yang takut, kita sudah membuka kunci besar. Menyesuaikan frekuensi bukan sekadar aktivitas mental. Ini adalah perjalanan menjadi. Kamu tak lagi hanya berharap mendapat, tapi mulai menjadi tempat layak bagi hal itu mendarat. Dan saat kamu menyetel hidupmu, hatimu, pikiranmu, emosi, tindakan, kebiasaan, ke dalam irama kelimpahan, semesta pun mengenal nadamu. Ia menjawab, bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu sudah menjadi bagian dari simfoninya. Jadi, setiap kali kamu merasa ingin sesuatu, jangan hanya bertanya, bagaimana cara mendapatkannya? Tapi tanya juga, bagaimana caraku menjadi selaras dengan hal itu? Karena saat kamu menyamai frekuensi kelimpahan, kamu tak perlu lagi mengejar, kamu cukup menjadi, dan yang kamu harapkan akan datang menghampiri. Bab 8. Hubungan sebagai cermin kapasitas. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa orang-orang di sekitarmu sering mencerminkan sesuatu tentang dirimu? Bukan hanya dalam perilaku, tapi dalam energi, dalam cara mereka memperlakukanmu, dalam seberapa besar mereka mendukung atau justru melemahkan visimu. Hubungan adalah cermin, dan bukan sembarang cermin, tapi cermin batin. Mereka memperlihatkan kualitas tersembunyi dari identitasmu, batas energimu, bahkan kapasitasmu untuk menerima, terutama menerima kelimpahan. Seringkali, sebelum kelimpahan besar datang, hidup terlebih dulu mengoreksi hubungan kita. Mengapa? Karena kapasitasmu tidak hanya diukur dari apa yang kamu lakukan, tapi juga dari siapa yang kamu izinkan hadir dalam ruang jiwamu. Lihat sekelilingmu hari ini, siapa saja yang paling sering berinteraksi denganmu. Apakah mereka memperluasmu atau mengecilkanmu? Apakah mereka mempercayai versi terbaikmu atau terus mengingatkan pada keterbatasanmu? Apakah mereka menginspirasi atau malah menguras? Sadar atau tidak, orang-orang di sekitar kita membentuk cuaca batin kita. Dan seperti tanaman yang butuh lingkungan sehat untuk tumbuh, begitu pula kelimpahan. Ia hanya bertumbuh dalam ekosistem yang menyuburkan. Kadang bentuk wadah kelimpahanmu bukan ditentukan oleh niatmu, tapi oleh relasi yang kamu pelihara.
Jadi jika kamu ingin melihat seberapa siap dirimu untuk anugerah besar, lihat siapa yang sedang duduk di meja batinmu. Relasi yang sehat adalah tarian energi. Ada waktu memberi, ada waktu menerima, dan keduanya harus mengalir, tidak dipaksa, tidak timpang. Kalau kamu terus memberi tapi tidak bisa menerima, kamu bukan murah hati, kamu sedang menutup keran penerimaanmu sendiri. Kalau kamu terus menerima tapi takut memberi, kamu sedang mempersempit saluran kelimpahan. Memberi dan menerima bukan sekadar tindakan fisik, tapi frekuensi energi. Saat kamu memberi dari hati penuh, kamu membuka jalur keluar. Saat kamu menerima dengan syukur, kamu membuka jalur masuk. Dan ketika dua jalur ini mengalir harmonis, hidupmu jadi saluran kelimpahan yang tidak hanya cukup untukmu, tapi juga melimpah untuk sekitar. Ini bagian yang paling sulit, tapi juga paling melegakan. Ada relasi yang mengangkatmu, dan ada relasi yang membuatmu terus meragukan diri sendiri. Ada yang membuatmu merasa boleh bermimpi besar, dan ada yang hanya mengizinkanmu menjadi versi kecil dari dirimu, agar mereka nyaman. Relasi yang menyusutkan kapasitasmu sering tidak terlihat berbahaya. Mereka bisa datang dalam bentuk nasihat baik, kritik membangun, atau bahkan candaan yang terus melemahkan. Tapi bila kamu pulang dari pertemuan dan merasa kosong, cemas, atau lelah secara emosional, itu tanda jelas bahwa wadahmu sedang dikikis. Berani meninggalkan relasi seperti ini bukan berarti kamu jahat. Itu berarti kamu sedang menjaga ruang sucimu. Karena kalau kelimpahan adalah tamu agung, kamu tak mungkin membiarkannya masuk ke rumah yang penuh dengan suara-suara yang tidak mendukung keberadaannya. Kita sering berpikir, kelimpahan adalah soal apa yang bisa kita terima. Tapi sebenarnya, kelimpahan juga tentang apa yang bisa kita pancarkan. Pernahkah kamu menjadi alasan seseorang merasa percaya diri kembali? Atau menjadi pelipur lara di hari berat seseorang? Atau memberi ide yang mengubah arah hidup seseorang? Itulah bentuk kelimpahan yang tidak bisa dihitung dengan angka. Tapi ia membuat hatimu terasa luas, lega, penuh makna. Menjadi sumber kelimpahan bukan berarti kamu harus selalu kuat atau sempurna. Tapi berarti kamu bersedia menjadi pancaran energi baik melalui kata-kata, sikap, dan kehadiranmu. Dan menariknya, ketika kamu menjadi saluran, hidup tidak akan membiarkanmu kekurangan. Ia akan terus mengisi dirimu, supaya kamu bisa terus mengalirkan. Kelimpahan butuh ruang, dan relasi yang memperbesar adalah ruang hidup yang penuh cahaya. Orang-orang seperti ini tidak merasa terancam oleh pertumbuhanmu. Mereka bersukacita melihat kamu melesat. Mereka tidak berlomba, mereka berdoa untukmu. Mereka tidak menahanmu dengan ketakutan mereka. Mereka mendukungmu dengan keberanian mereka. Sayangnya, kita sering takut membuka diri pada relasi seperti ini. Takut ditolak, takut terlihat kurang siap. Tapi percayalah, relasi yang memperbesar tidak datang untuk menghakimi. Mereka datang untuk mengingatkan siapa kamu sebenarnya saat kamu lupa. Buka ruang di hatimu. Relasi semacam ini sering muncul setelah kamu membersihkan ruang dari relasi lama yang menyusutkan. Hidupmu adalah orkestra energi, dan orang-orang di sekitarmu adalah bagian dari harmoni itu. Apakah mereka selaras? Apakah mereka ikut menyuarakan simfoni yang kamu rindukan? Hubungan bukan sekadar soal siapa yang ada di sekitar kita, tapi juga tentang siapa yang kita izinkan memengaruhi bentuk batin kita. Dan jika kamu ingin kelimpahan hadir, maka jagalah cermin-cermin relasimu. Karena dari sanalah kamu bisa melihat dengan jujur seberapa besar ruangmu untuk menerima. Mulailah hari ini dengan kesadaran, siapa yang memperluas hidupku, siapa yang aku dukung untuk berkembang, siapa yang perlu aku beri jarak demi pertumbuhan semua pihak. Dan jangan lupa untuk menjadi cermin yang memperbesar orang lain, karena dalam memberi ruang bagi mereka, kamu juga sedang memperluas ruang bagi dirimu sendiri. Kelimpahan tak pernah tumbuh di tanah yang sempit dan gelap, tapi ia berkembang dalam taman relasi yang subur, terbuka, dan penuh cahaya. Jadi tanamlah benihnya, dan undanglah sesama jiwa yang akan tumbuh bersamamu. Bab 9. Tunduk pada irama ilahi. Pernahkah kamu merasa sudah begitu siap menerima sesuatu, tapi kenyataan berkata lain? Kamu sudah berdoa, berusaha, memvisualisasikan, bahkan merancang rencana dengan rapi. Namun jawaban semesta seperti datang dengan langkah pelan, kadang tak terdengar, bahkan tampak menjauh. Itulah saat kamu diajak untuk tunduk. Bukan tunduk karena kalah, tapi tunduk karena percaya.
karena ada irama ilahi yang jauh lebih bijak dari logika kita. Ada musik semesta yang tidak selalu mengalun sesuai tempo ego, tapi selalu berdansa dalam harmoni sempurna dengan pertumbuhan jiwa. Kamu bisa memohon kelimpahan, kekayaan, cinta sejati, peluang besar, tapi pertanyaannya bukan, apakah kamu menginginkannya, melainkan, apakah kamu siap menampungnya? Bayangkan seorang anak kecil yang meminta mengemudi mobil mewah, keinginannya tulus, tapi belum tentu bijak, bahkan bisa membahayakan. Begitu pula dengan anugerah besar. Semesta tidak pernah menolak doamu, ia hanya menyesuaikan kedatangannya dengan kapasitas batinmu. Karena anugerah, jika datang terlalu cepat, tanpa ruang yang siap, bisa berubah menjadi beban. Dan itu sebabnya, kadang jawaban atas doamu bukan tidak, tapi belum. Karena yang kamu minta terlalu suci untuk diberikan ke versi dirimu yang belum siap menerimanya dengan utuh. Ego hidup di dalam jam, jiwa hidup dalam musim. Ego berkata, aku harus berhasil bulan depan. Jiwa berkata, aku akan bertumbuh hingga siap. Ego mendesak, jiwa menunggu. Dan di antara keduanya, ada benturan yang kadang membuat kita frustrasi. Tapi ketika kamu belajar tunduk pada waktu ilahi, kamu akan sadar bahwa keterlambatan bukanlah kegagalan, melainkan perlindungan. Waktu ilahi tidak pernah datang terlambat. Ia selalu tiba di saat yang akan menguatkanmu, bukan menghancurkanmu. Pertumbuhan sering datang dalam bentuk kehilangan. Pelebaran kapasitas kadang hadir sebagai kehancuran rencana, melepaskan ilusi, merelakan zona nyaman. Proses ini tidak selalu indah, tapi sangat perlu. Seperti tanah yang harus dibajak sebelum ditanami. Seperti otot yang harus disobek sedikit demi sedikit agar tumbuh lebih kuat. Jiwa pun butuh diregangkan agar ia bisa menampung berkah yang lebih besar. Jangan takut pada rasa tidak nyaman. Ia bukan musuhmu. Ia adalah tanda bahwa kamu sedang melewati proses pembentukan yang lebih dalam. Semakin besar anugerah yang datang, semakin dalam fondasi yang perlu dibangun. Dan rasa sakit seringkali adalah alat pembentuk itu. Seperti seorang raja yang tidak bisa langsung naik takhta sebelum matang secara batin. Seperti seorang penari yang tidak bisa langsung naik panggung sebelum belajar teknik dasar. Semua sedang disusun secara tak terlihat. Kadang, justru ketika hidup terasa sepi dan stagnan, itulah saat terdalam dari persiapan. Di balik layar, semesta sedang merangkai kemungkinan, memurnikan niatmu, menyaring egomu, mengukir versimu yang baru. Percayalah, Tuhan bukan menahan kelimpahanmu. Ia sedang menjaganya, agar ketika ia tiba, kamu bisa menerimanya dengan penuh syukur, dan bukan panik, bingung, atau takut kehilangannya. Ketidakpastian adalah bagian dari tarian hidup, tapi kita sering ingin mengubahnya menjadi perang. Kita menyerang dengan pertanyaan, kapan, bagaimana, kenapa belum terjadi? Padahal keindahan hidup justru terletak dalam misterinya, dalam kejutan yang tak terduga, dalam jalur yang tidak selalu lurus. Belajarlah menari dengan misteri, alih-alih melawannya, rasakan ritmenya, nikmati ketidaktahuan sebagai ruang keajaiban. Karena ketika kamu mulai percaya, bahkan pada hal yang belum terlihat, semesta pun ikut bergerak. Kepercayaanmu menjadi undangan, ketundukanmu menjadi magnet, dan misteri pun berubah dari menakutkan menjadi mempesona. Tunduk bukan menyerah. Tunduk adalah membuka tanganmu lebar-lebar sambil berkata, aku percaya pada waktumu, bukan waktuku. Di dunia yang serba cepat dan instan, tunduk adalah revolusi sunyi. Ia mengajarkan bahwa kedewasaan spiritual bukan soal seberapa cepat kita mendapat hasil, tapi seberapa dalam kita bisa bertumbuh tanpa kepastian. Dan dalam ketidaktahuan itulah kelimpahan paling murni lahir. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu selaras dengannya, melalui sabar, percaya, dan tunduk pada irama ilahi yang tak pernah salah nada. Jadi jika hari ini hidup terasa pelan, jangan buru-buru panik. Dengarkan lagi iramanya. Mungkin kamu bukan sedang tertinggal, tapi sedang diajak berdansa dalam tempo baru yang lebih sakral, lebih tenang, lebih tepat untuk anugerah yang sedang datang. Bab 10. Menjadi saluran, bukan sekedar penampung. Bayangkan sebuah wadah yang penuh sampai meluap, tapi airnya tetap mengalir deras keluar, menyirami tanaman di sekelilingnya. Wadah itu tidak hanya berfungsi sebagai penampung, tetapi juga sebagai saluran kehidupan. Sebaliknya, sebuah wadah yang hanya menyimpan tanpa memberi, lambat laun akan menjadi pengap, tergenang, dan akhirnya retak. Begitu pula dengan kelimpahan dalam hidup kita.
Seringkali kita terpaku pada gagasan mengumpulkan dan menyimpan. Kita berjuang keras untuk mengisi hidup dengan berbagai pencapaian, materi, dan pengalaman, hingga lupa bahwa kelimpahan bukanlah soal berapa banyak yang kita simpan, tapi seberapa lancar kita membiarkan energi itu mengalir. Wadah yang kaku, yang menolak mengalirkan kelimpahan, justru akan cepat penuh dan penuh tekanan. Sebaliknya, wadah yang lentur, yang mampu mengalirkan berkat, tidak pernah benar-benar penuh karena aliran itu sendiri menjaga keseimbangan. Kelimpahan yang terjebak akan membusuk, tetapi kelimpahan yang mengalir terus-menerus adalah hidup yang berdenyut dengan keajaiban. Kita sering menyimpan terlalu banyak ketakutan, takut kehilangan, takut kekurangan, takut tidak cukup baik. Ketakutan itu menjadi batu besar yang menghambat aliran energi kelimpahan. Menjadi saluran berarti melepaskan beban itu. Kamu bukan sekadar menerima kelimpahan untuk dirimu sendiri, tapi juga mengizinkan energi itu mengalir keluar, ke orang lain, ke dunia. Ketika kamu menjadi saluran berkat, kamu mengubah energi yang tadinya stagnan menjadi aliran yang memberdayakan. Tidak perlu takut berbagi, karena berkat yang mengalir tidak akan habis. Sebaliknya, ia semakin bertambah. Sifat alamiah air adalah mengalir dan menemukan jalannya. Kelimpahan sejatinya serupa. Ketika kamu mengizinkan kelimpahan mengalir keluar dengan niat baik, kamu membuka pintu bagi kelimpahan baru masuk. Inilah rahasia alam semesta. Energi yang bebas mengalir tidak akan pernah kering. Jika kamu menahan dan menimbun, kamu menutup jalur masuk. Jika kamu membagikan dan mengalirkan, kamu memperbesar wadahmu secara otomatis. Dengan demikian, kelimpahan bukan soal memonopoli atau menumpuk. Ia soal memberi dan menerima dalam siklus yang harmonis. Banyak orang terjebak dalam perangkap menumpuk, mengumpulkan kekayaan, prestasi, dan benda sebagai tanda sukses. Tapi apa artinya segudang harta jika tidak ada yang tersentuh oleh kebaikan yang kamu punya? Membangun hidup sebagai kontribusi berarti melepaskan ego yang ingin memiliki dan menggantinya dengan jiwa yang ingin memberi. Kontribusi bukan soal jumlah besar, tapi soal kualitas niat dan dampak yang dirasakan. Ketika hidupmu berorientasi pada kontribusi, kamu otomatis menjadi saluran kelimpahan yang hidup. Energi yang kamu sebarkan kembali kepada dirimu dalam bentuk yang tak terduga dan lebih besar. Ketika kita memonopoli kelimpahan, baik itu uang, waktu, perhatian, atau cinta, kita sesungguhnya menutup diri dari arus kehidupan yang lebih luas. Kelimpahan sejati adalah milik bersama, bukan milik pribadi yang dikurung rapat. Ia mengalir di antara kita semua, menari dalam interaksi dan hubungan yang saling memperkaya. Berhenti memonopoli berarti membuka hati dan pikiran. Berhenti menahan dan mulai melepaskan. Saat itulah kamu menjadi bukan hanya penampung, tapi saluran yang penuh makna. Jadilah wadah yang mengalirkan, wadah yang bukan hanya menyimpan, tapi membagikan. Jadilah saluran bagi kelimpahan yang tidak pernah berhenti. Kelimpahan yang mengalir adalah hidup yang benar-benar hidup. Ia membebaskanmu dari belenggu kekhawatiran dan keserakahan dan membawamu ke ruang di mana kamu bisa merasakan kebahagiaan yang sederhana, damai yang mendalam, dan sukacita yang melimpah. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal berapa banyak yang kamu miliki, tapi berapa banyak yang kamu alirkan. Jadilah saluran itu. Biarkan kelimpahan mengalir dengan indah melalui dirimu, menyentuh dunia dan kembali kepadamu dalam lingkaran keajaiban tanpa akhir. Kesimpulan, menapaki perjalanan memahami dan menjadi siap untuk kelimpahan yang lebih besar adalah seperti menari dalam simfoni kehidupan yang agung. Setiap bab, setiap langkah membawa kita lebih dekat pada diri sejati yang mampu menerima, merangkul, dan mengalir bersama arus berkat semesta. Kelimpahan bukanlah tujuan yang harus dikejar dengan nafsu atau dikuasai dengan kekerasan, melainkan sebuah seni untuk menyelaraskan diri dengan ritme alam dan energi yang melingkupi kita. Ia mengajarkan kita tentang kelembutan hati, keberanian melepas masa lalu, kedisiplinan batin, dan kebijaksanaan untuk menyesuaikan frekuensi diri agar menjadi resonansi yang menarik kebaikan. Lebih dari sekadar menerima, kita diajak untuk menjadi wadah yang hidup, yang tidak hanya menampung, tetapi juga membagikan. Hubungan kita dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta menjadi cermin yang terus-menerus memperlihatkan kapasitas kita untuk berkembang. Di balik setiap rintangan dan ketidakpastian, tersembunyi irama ilahi yang menuntun kita menuju pelebaran ruang hati dan jiwa. Ketika kita mampu melepas monopoli ego dan ketakutan,
Membuka diri sebagai saluran berkat, kelimpahan akan mengalir tanpa batas, memancar dari dalam keluar dengan indah dan tulus. Dengan begitu, kita tidak hanya hidup dalam kelimpahan, tetapi menjadi kelimpahan itu sendiri, sebuah energi yang menggetarkan, menginspirasi, dan memberdayakan. Dalam setiap tarikan napas dan langkah hidup, ingatlah bahwa kelimpahan sejati adalah perjalanan tanpa akhir, sebuah kisah indah yang kita tulis bersama semesta, di mana setiap bab menjadi bait puisi yang menggetarkan jiwa dan membangkitkan harapan. Jadi, bukalah hatimu seluas mungkin, dan biarkan diri ini menjadi saksi dan pelaku dari keajaiban kelimpahan yang menanti untuk diterima dan dibagikan.